Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di perkuliahan kita. Perkuliahan saya tadi cek itu pertemuan ketujuh ya. Dan apa namanya? Dan apa namanya? Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan mid test. Jadi mid testnya itu ya seperti yang kemarin-kemarin ya, paling cuman apa namanya? Berbasis daring ujiannya dalam bentuk apa ya, Google Quiz gitu ya, seperti biasa aja Google Quiz. Jadi insya Allah kita akan ujiannya dia nanti seperti itu. Jadi topiknya ya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sekarang tanggal 20 bulan Oktober bulan 10. Kalau lancar ini November 4, Desember 4, apa nih? Jadi kalau lancar, mudah-mudahan sebelum tanggal 25 Desember, itu kita sudah bisa, apa namanya, tutup kelas ya. Kita sudah bisa tutup kelas, jadi perkuliahan bisa selesai sebelum masuk tahun baru. Kira-kira kayak gitulah ya. Kalau sudah selesai, kaget ke saya. Kaget saja Nurwinda. Wah. Bikin kaget saja. Tunggu dulu, saya shock, saya kaget. Saya lagi menghayal apa mau dibikin. Iya Pak, terbang kaki. Terbang. Langsung dikasih hilang videonya, saking malunya. Biarlah. Yang pasti saya kaget. Kemudian nanti apa ya? Jadi insya Allah kalau lancar. Jadi rencananya begini ya. Ada libur, tidak ada libur, kita tetap masuk kuliah saja. Karena apa? Karena ya sistem daring kayak gini ya. Jadi saya tidak tahu kalau ada libur di antara kita. Walau alam. Ya kalau ada libur ya kita tetap masuk aja ya. Supaya bisa cepat-cepat selesai, bisa juga cepat keluar nilai. Setelah keluar nilai kalian sudah bisa mengurus proposal dan lain-lain. Kalau di mahasiswa seminar keuangan yang saya ajar itu sudah mulai kami arahkan untuk mengajukan pembimbing. Saya tidak tahu kalau kalian yang orang-orang tua di konsentrasi lain kayak SDM dan pemasaran itu apakah sudah disuruh untuk mengajukan pembimbing. Itu tidak tahu ya, tergantung sama bos-bosnya di bidang-bidang tersebut. Tapi kalau yang kami di keuangan itu sudah mulai diarahkan, mudah-mudahan sudah mulai ada yang berproses. Jadi ketika nanti selesai perkuliahan atau pas pada waktu perkuliahan itu sudah bisa berlangsung ya proses-proses pembimbingan ya, proses pembimbingan. Jadi pas selesai perkuliahan mungkin masih perlu bimbingan sedikit-sedikit, tapi habis itu sisa ujian. Habis ujian kalian bisa, kalau yang belum KKN pergi KKN, kalau yang sudah ya tinggal apa ya, proposal, habis proposal komprehensif, hasil, tutup munakosyah, habis tutup kawin, habis kawin mati nih, wah luar biasa. Jadi sudah banyak rencana yang bisa kita susun-susun ke depan sebelum mati. Jadi mudah-mudahan panjang usia semuanya untuk sampai menyelesaikan proses perkuliahan ini. Mudah-mudahan kalian juga tidak mati sebelum selesai perkuliahan ini.
Amin. Amin. Udahlah, mudah-mudahan panjang usia dalam keberkahan ya. Salam dan salawat mari kita haturkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki untuk bisa bertemu dengan Dia di hari akhir nanti, dan bisa menjadi bagian dari pengikut-pengikutnya, insya Allah. Topik kita hari ini topik terakhir, jadi topik terakhir di perkuliahan MIT. Dan topik ini biasanya, kalau saya pribadi, saya biasanya ketika ujian komprehensif, kemudian sudah sampai ke bab ini, bab berapa ya, bab 6 kalau saya tidak salah, bab 6 ini, ketika biasanya kalau sudah sampai di bab 6 ini, saya biasanya sudah berhenti. Jadi pertanyaan saya untuk mata komprehensif manajemen strategi kalau ketemu saya ya, itu umumnya sampai cuman di bab ini. Cuman saya tidak tahu apakah ke depan nanti komprehensifnya itu nanti saya masukkan EV yang kayak kita kemarin kerjakan atau gimana, itu alam. Tapi saya ada rencana masukkan sih supaya ada teori, ada juga aplikasi. Tapi tidak tahu lah ya, nanti nanti kita pikirkan lebih lanjut. So, nanti saya pikirkan apa tantangan saya buat yang mau komprehensif dengan saya. Yang berikutnya, jadi topik kita hari ini adalah apa ya? Mana sih dia? Halo. Jadi topik kita hari ini adalah tindakan-tindakan strategis, atau apa-apa sih strategi-strategi yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan dalam manajemen strategi. Jadi ini adalah pilihan-pilihan. Jadi ketika kemarin jadi ini masih di tahapan formulasi ya, kita merencanakan, jadi kan 3 tahapan: formulasi, implementasi, evaluasi. Nah, topik ini masih berada pada tahapan formulasi. Jadi kita sudah mulai memilih, jadi kalau dari kemarin kita sudah menyusun informasi-informasi yang kita butuhkan dalam kerangka eksternal ataupun internal. Ingat, SWOT itu terbagi 2. Kajian eksternal internal terbagi 2 sisi besar. Kalau eksternal dia membahasnya itu apalagi namanya? Kalau eksternal itu dia bahasnya peluang dan ancaman. Kalau internal dia bahasnya itu kekuatan dan kelemahan. Jadi itu merupakan pembagian dalam kerangka SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, setelah kita memiliki informasi yang memadai yang kita miliki, nah sekarang bagaimana kita menerapkan informasi tersebut pada beragam pilihan strategi yang akan kita ambil. Jadi, tunggu ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk absen di grup. Absen di grup lagi di Lentera. Jangan lupa sampai kalian absen di Lentera. Di Lentera juga itu sudah tersedia PPT-nya. Jadi kalau mau mendownload PPT yang saya tampilkan ini, kalian juga bisa unduh di Lentera tersebut. Jangan lupa untuk absen, cek baik-baik absennya, jangan sampai sudah isi baru salah mengisi ya. Dan pengisian absen itu saya agak panjang sih, jadi ya terserahlah. Kalaupun kalian masuknya jam 12, tapi kalian nggak absennya jam 12 juga, ya masuk aja di absen. Tapi ya begitulah, tidak dapat berkahnya ilmu lah ya. Tapi memang mendapatkan ilmu itu pilihan orang dewasa, mahasiswa ya, apalagi mahasiswa. Filosofi dari mahasiswa itu adalah pada kata maha. Jadi kalau ketika kalian
masih SMA, SMP, SD, itu kan kita biasa sebutnya dia dengan siswa. Nah, siswa itu ya pelajar, kan kira-kira dia seperti itu kan sederhananya. Dan kalian sudah sampai pada level maha. Maha itu yang paling tinggi. Kita bisa bilang dia seperti itu. Maksudnya apa? Ada namanya maha guru, guru paling puncak. Maha mulia dan maha agung. Panggilan kehormatan kita kepada Tuhan artinya dia yang paling mulia dan yang paling agung. Mahasiswa artinya orang pelajar pada level tertinggi. Walaupun masih jadi S1, S2, S3 itu sudah levelnya ya mahasiswa juga. Tapi mereka pada level tertinggi lah ya. Jadi untuk mengingatkan kalian untuk ketika kalian maba mungkin sudah disampaikan, ketika kalian melanjutkan pendidikan tinggi itu sebenarnya mengajarkan kalian untuk bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Kalian yang akan memutuskan nasib kalian. Kalian ambil berapa SKS itu keputusan kalian. Kalian mau masuk kuliah, tidak masuk kuliah, keputusan kalian. Kalian mau bimbingan, tidak ada urusan, silahkan. Bimbingan, tidak bimbingan ya. Apa dan segala macam lah itu. Yang pasti itu semua keputusan-keputusan strategis, ingat keputusan strategis yang diambil oleh setiap mahasiswa. Bagaimana dia merencanakan karirnya. Merencanakan karir, merencanakan kehidupannya. Bagaimana dia menghadapi kehidupan ini. Bagaimana dia menghadapi proses perkuliahan ini. Baik, kita masuk saja ya. Jadi kita ini masuk pada beragam strategi yang bisa diambil. Nah, di sini sebagai pengantar, ada yang namanya tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari dalam, sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tujuan jangka panjang itu, manajemen strategi itu fokusnya itu ada pada penciptaan strategi dengan wawasan tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini, kenapa saya ulang lagi ya, kenapa harus jangka panjang? Karena wawasannya adalah kita menciptakan sesuatu yang bisa bertahan lama dan tidak berubah, tidak memiliki banyak perubahan. Artinya kita bisa melaksanakan ini. Bayangkan bagaimana repotnya ketika belum selesai satu strategi, ada teman kalian atau bos kalian bikin strategi baru lagi. Artinya kita harus adaptasi terus dengan strategi-strategi tersebut kalau terlalu banyak berubah ya. Tapi kalau kita bisa bikin strategi yang komprehensif, yang wawasannya jangka panjang, kemudian dia bisa kita gunakan terus-menerus, perubahan yang dibutuhkan itu kecil, maka itu akan lebih baik dibandingkan ketika kita membuat strategi yang pendek-pendek. Walaupun strategi yang pendek-pendek itu selalu ada ya, selalu ada. Cuman dia dampaknya atau pembedaan antara level keputusannya itu, dan ini juga biasa akan saya tanyakan kepada mahasiswa ketika ujian komprehensif. Bagaimana sih perbedaan pengambilan strategi pada level-level kepemimpinan ya, pada level-level apa lagi namanya? Pada level, tunggu ya, saya buka ulang. Tunggu dulu, agak bermasalah ini.
Mhm. Jadi, oke, sudah baik. Jadi, apa namanya? Pada level-level terendah, pada level-level manajer level bawah itu memang strateginya itu cepat berubah. Tapi pada level-level pimpinan di atas, pamannya Yusuf Kalla ya, ketika dia pimpin Kalla Group, pikirannya itu adalah karena Yusuf Kalla di sini bukan cuma direktur utama, tapi dia adalah pemilik. Maka strategi dari pemilik ini adalah bagaimana caranya dia bisa memperluas usahanya. Memperluas usahanya dengan bikin bisnis baru. Jadi ada beberapa perbedaan di sini yang perlu kita buat, dan tujuannya ketika mereka menyusun bisnis baru ini atau bagaimana mengalahkan lawan atau begini gitu, itu kan semua kawasannya jangka panjang. Terkadang peperangan itu berlangsung lama begitu. Perang antara semen di perang penjualan semen di Indonesia atau umpamanya kita bilang Sulawesi Selatan itu kan lama. Dari dulu Bosowa dengan Sementonas itu kan bertarung terus ya, bertarung meraih pangsa pasar sampai sekarang. Jadi strategi untuk bertahan secara jangka panjang itu yang diperlukan. Ya, makanya di sini kita perlu menyusun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu bahkan bisa sampai ke roadmap-nya itu bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan itu bisa saja kita susun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya tidak tahu apakah saya sudah pernah, saya kayaknya sudah pernah sampaikan ya mengenai strategi pengembangan jangka panjangnya ini fakultas atau UIN atau fakultas, saya kayaknya sudah pernah sampaikan. Nah, tujuan itu idealnya mereka quantifiable, terukur, atau dalam bentuk angka, bisa dihitung sebisa mungkin. Ada kita bilang bahwa, oh kalau saya pada tahun ini mendapatkan pendapatan keuntungan sebesar 5%, maka saya harapannya dalam waktu 5-10 tahun ke depan, itu sudah naik 10%. Itu kira-kira kayak begitu. Terukur ya, terukur itu artinya, ya tidak perlu terlalu penjelasan lebih dalam lah ya. Terukur itu sama dia akan mirip dengan bisa dihitung. Terukur itu artinya langkah-langkahnya itu bisa kita perhatikan. Kemudian realistis. Jadi ketika kita menyusun visi kayak ini ya, visi ataupun tujuan ini, sebisa mungkin visi atau tujuan tersebut itu mereka realistis. Yang dimaksud dengan realistis di sini adalah bukan hayalan kosong. Bukan hayalan kosong ya, bukan bahwa kita bilang saya ingin menjadi 100% menguasai pasar. Itu kan itu bisa kita bilang harapan kosong lah ya. Tapi kalau kita bilang saya ingin menguasai 20% pasar. Nah, itu dia masuk akal. Kenapa? Karena itu masih obtainable. Bisa kita ini di paling bawah, obtainable itu bisa kita raih. Realistis, kita punya harapan. Jadi seperti kalian ketika kalian mungkin ada sebelum coba kalau kalian perhatikan itu ya, beberapa pasangan yang menjalin hubungan itu, mereka itu kan terkadang pikirannya itu, kehidupan perkawinan indah-indah kayak gitu-gitu ya. Mereka berpikir, wah cepat selesai cepat kuliah supaya saya bisa kawin cepat-cepat. Karena indahnya itu perkawinan, dia cuma di rumah rawat suami apa segala macam begini begitu urus anak. Walau alam yang kalian pikirkan segala macam, nanti kalian rasa ketika kalian sudah sampai di jenjang perkawinan tersebut, ternyata beda sekali dengan yang saya perkirakan. Beda sekali dengan yang saya perkirakan hal ini. Jadi ketemu sama laki-laki, ada ketika kalian masih mahasiswa atau mahasiswi, ketemu sama laki-laki, saya akan sama-sama kita terus. Mungkin dia bisa bilang gitu ya, saya akan sama-sama kamu terus. Saya sudah siapkan tanah berhektar-hektar di kampung untuk lamar kita, atau bagaimana lah segala macam. Ada emasnya, nenekku saya siapkan warisan ini. Ada traktor sudah siap dijual untuk menafkahimu.
Nggak gitu-gitu, padahal pengangguran. Ya, macam-macam lah ya, tapi sebagai orang dewasa, kalian-kalian ini kan orang-orang dewasa, kan sudah tua nih, umur 21 tahun ke atas harusnya ya. Antara 20-21 tahun ke atas itu mungkin umur-umur kalian, itu seharusnya sudah bisa mulai berpikir realistis bahwa yang disampaikan oleh orang-orang ini atau apapun yang kita pikirkan itu harus berada pada tataran yang realistis. Bisa saja yang kita harapkan itu terlalu indah. Makanya dalam konsep keislaman itu, dalam konsep Islam ini kita bawa ke integrasi keislamannya ya. Dalam konsep Islam itu ada sebuah perintah, ada sebuah, bukan perintah sih, ajakan dari Nabi kepada kita semua itu untuk tidak berpanjang-panjang angan-angan. Jangan terlalu suka menghayal lah begitu, menghayal begini-begini. Berpendek-pendek angan-angan gitu. Jangan sampai kita jalan keluar ini kita menghayal bisa punya begini begitu mati. Kan begitu walau alam. Jadi realistis lah, berpendek-pendek dalam kajian Islam itu jangan terlalu suka berhayal, berpanjang-panjang angan-angan. Berpendek-pendek itu hayalan-hayalan lah, kira-kira kayak gitu. Walaupun dalam proses perencanaan itu kita memang menyusun, kita punya wawasan jangka panjang apa segala macam. Nah, di sini juga kita bisa temukan bahwa ada sedikit perbedaan antara apa yang disampaikan oleh ajaran Islam kita dengan apa yang disampaikan oleh topik kita ya, manajemen strategi ini. Ketika manajemen strategi fokusnya itu jangka panjang, di Islam justru bilangnya ada jangan berpanjang-panjang angan-angan. Nah, sebenarnya di sini nih yang kita bisa mengangkat sebuah isu penelitian bagaimana bagaimana ekspektasi tersebut, berpanjang-panjang ekspektasi itu bisa berbeda antara apa yang diharapkan oleh perintah agama untuk tidak terlalu berpanjang-panjang angan-angan dengan ketika kita harus menjalankan bisnis, kemudian kita harus menyusun dari ujung ke ujung. Itu kira-kira dia seperti itu. Jadi walaupun jadi mungkin kita perlu, atau saya juga perlu sampaikan kepada kalian bahwa pengetahuan agama saya kan terbatas. Jadi mungkin ada informasi-informasi tertentu dari ajakan tersebut untuk tidak berpanjang angan-angan yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Tapi kira-kira sederhananya seperti itu. Berikutnya adalah tujuan itu harus understandable, bisa dipahami oleh seluruh lini organisasi. Jadi bukan bahasa yang rumit, tapi bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, tapi dia juga tidak kehilangan jati diri mengenai konteks yang ingin disampaikan. Terkadang kita berkeras-keras untuk menyederhanakan sesuatu, tapi justru kehilangan makna ya, makna yang mau kita sampaikan. Itu terkadang dalam aktivitas bahasa atau menulis itu kadang kejadian seperti itu. Nah, tujuan itu juga harus challenging, menantang. Jadi buat apa kita bikin tujuan, strategi, atau visi kalau tidak ada tantangan di dalamnya? Kalau kita mau hidup atau jalan biasa-biasa saja ya begini-begini aja ya kan, jalan-jalan aja terus. Kalian masuk tiap hari kerja, kuliah, kan begitu-begitu saja. Tapi ketika kalian berani mengambil tantangan-tantangan baru, itu ketika kalian akan mulai ditempa oleh pengalaman-pengalaman baru yang menaikkan kita punya skill-skill tertentu di bidang tertentu. Itu kan dia kira-kira seperti itu. Jadi masuk ke lingkungan baru, bahkan ada dalam Islam itu saya pernah baca, kalau alam saya lupa ini hadis atau apa, tapi ada kata-kata yang menyatakan itu rezeki Allah. Jadi ingat baik-baik, rezeki Allah itu banyak diperoleh ketika kita hijrah. Jadi landasan besarnya itu ketika Nabi Muhammad SAW itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah itu kan dia mulai berkembang kehidupannya menjadi lebih baik.
Nah, itu yang dimaksud. Jadi ajakan untuk hijrah itu artinya maksudnya ya kalau kita bawa pada konteks sekarang itu keluar dari zona nyaman, pergi keluar kota, jadi keluar kota lah kayak gitu. Jadi kalau rezeki, kalau memang kalian bisa ya jangan tinggal di kampung, tapi ke kota lah, pergi ke kota atau ke kota lain atau bagaimana, membuka peluang-peluang baru. Jadi yang sampai kenakan di kampung lah ya, misalnya di kampung itu kadang kita terlena dengan kenikmatan tempat tidur dan rumah dan hawa-hawanya yang ada di situ ya. Tapi cobalah apa ya, memberanikan diri pergi ke Jawa, Sumatera, Maluku dan lain-lain. Yang mungkin ada peluang-peluang banyak di situ, bahkan ke luar negeri. Jadi challenging. Jadi dalam Islam juga ada yang seperti itu, menantang. Makanya kalau dalam Islam juga itu menantang ini banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul dalam aktivitas ibadah kita. Kita lagi sulit, kita lagi tidak ada duit, tapi dalam keadaan tidak ada duit itu kadang ada ustaz-ustaz yang bilang, kayak Ustaz Yusuf Mansur, kalau kau susah, kau menyumbang, itu kayak gitu ya. Kalau kalian kesulitan duit, ya kalian nyumbang. Itu biasanya itu akan membaik kita punya kalau bisa kita juga dalam keadaan sulit kita berubah seperti itu ya. Jadi dalam keadaan sulit pun, atau bahkan yang dalam Islam itu yang luar biasa, yang kadang susah orang itu adalah tidak ada, ini yang saya tahu, dalam Islam itu sabar atau maaf itu tidak ada batasnya, itu sulit. Sabar atau maaf itu tidak ada batasnya, itu betul-betul menantang. Orang sudah berbuat salah apapun sama kita, dalam Islam itu bisa kita bukan bisa memaafkan, dianjurkan malah untuk memaafkan seberat apapun kesalahan dari orang tersebut. Tapi berbeda antara memaafkan dengan melupakan ya. Kita memaafkan tapi kita tidak lupa kayak gitu. Kita tahu ini masalah ini, jadi bukan tikus yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi itu challenging, itu ada tantangan-tantangan ibadah. Bayangkan umat Kristen itu mereka pergi ke gereja mungkin 2 kali seminggu, malam Kamis atau Sabtu atau Minggu, kan kira-kira kayak gitu. Kita umat Islam tiap hari 5 kali, kayak gitu bayangkan. Tiap hari 5 kali. Dari 5 kali ini rata-rata ada sholat sunnah pembuka, ada sholat sunnah penutup, itu kan kayak gitu, di awal dan di akhir rata-rata. Kemudian ada puasanya 1 bulan lagi, itu kan kayak gitu ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang sifatnya ibadah, yang kadang saya pahami ini seperti bagaimana supaya kita tidak terlalu terlena dengan kehidupan duniawi dan ya ingat-ingat Tuhan lah. Jadi terkadang itu sholat kenapa di 5 waktu, supaya ada waktu-waktu tertentu kita bisa istirahat dari kita punya kehidupan dunia dan kembali memikirkan kebesaran Tuhan. Kemudian berikutnya hierarkis itu terstruktur rencana-rencana kita. Oh, tahun ini kita capai 2%, tahun depan 3%, 4%, kayak gitu ya, terstruktur ya. Obtainable, bisa diraih. Kongruen itu saya lupa apa terjemahannya, maaf nanti kita cari-cari lagi. Timeline itu ada urutan waktu-waktu yang jelas, itu kira-kira kayak gitu. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana ukuran kinerja berdasarkan level manajerial. Jadi level tingkatan manajerial di organisasi itu kan adalah manajer level bawah, menengah, dan atas. Nah, di sini ada juga tampilan berapa sih uang, bonus, merit pay, atau penghargaan atau insentif yang diperoleh berdasarkan level-level strateginya ya. Jadi pada level korporasi, level-level bos, direktur utama, dan lain-lain, pendapatan mereka umumnya berasal dari 75% itu berasal dari bagaimana merencanakan jangka panjang. 25% itu ya tahunan, annual objectives. Kalau bagian divisi, manajer level menengah, itu 50-50. Kalau function justru terbalik.
dia 75% itu pendapatan mereka berasal dari target tahunan, sementara 25% sisanya ya, jangka panjang. Jadi ini pembagian pendapatan berdasarkan level pembagian divisi kita. Jadi ini berbeda-beda ya, nanti ada sebentar slide khususnya. Nah ini balance scorecard, ini merupakan alat ukur kinerja. Alat ukur kinerja, kenapa dia terkait di sini? Karena di sini dia menggabungkan, dan biasanya kalau kita kinerja itu, kita mengukurnya kan umpamanya kinerja keuangan pemasaran SDM Nah, balance scorecard ini merupakan usaha dari Kaplan dan Norton. Dia bilang, wah kayaknya ukuran kinerja itu harus komprehensif. Jadi dia melakukan teknik membuat balance scorecard. Jadi dia menggabungkan itu unsur-unsur itu dalam satu ukuran kinerja. Ya, ini Kaplan dan Norton mungkin belum terlalu terkait dengan topik kita hari ini, karena dia nanti di bagian evaluasi lah ya. Ada di mana ya? Jadi saya kembali di sini. Pada strategi ini, jadi strategi terbagi pada 3 level. Jenis strategi yaitu strategi level atas, tengah, dan bawah. Level korporasi, level divisi itu level ya bagian-bagian unit, level fungsi atau manajer fungsional atau supervisor. Fungsional itu maksudnya itu adalah mereka lah yang di lapangan, betul-betul kerjanya di lapangan. Contoh, ya supervisor atau manajer pabrik, itu kira-kira mereka berada pada level di situ ya, manajer pabrik. Nah, sebenarnya ada lagi satu di sini yang saya lupa tampilnya adalah ada sebuah strategi di sini yang di atasnya korporasi, tapi dia ada pada level pemilik. Jadi dia ada pada level strategi pemilik. Jadi strategi pemilik, jadi kalau strategi korporasi ini adalah bagaimana dia bisa memenangkan persaingan di pasar. Nah, strategi pemilik seperti yang tadi saya sampaikan ini harusnya ada di sini. Strategi pemilik ini dia fokusnya adalah bagaimana dia memperluas jumlah usaha yang dia miliki. Kira-kira kayak gitu. Usaha apa baru lagi yang saya bagus bikin. Jadi kayak Kala Group itu, wah, saya sudah punya perusahaan saya menjadi penyalur Toyota di Indonesia Timur, kayak gitu Toyota. Apalagi ya. Nah, maka dia bikin rumah sakit Omni ya. Kalau di Jakarta itu ada rumah sakit Omni, itu punyanya Kala Group kalau saya tidak salah. Bosowa dia punya awal Bros, dia sudah punya semen, dia mulanya dari semen, kemudian dia bikin rumah sakit, kemudian Kala bikin sekolah, kemudian dia ada usaha listriknya, ada sewa mobil, ada sewa penyewaan mobil, macam-macam lah ya, kelapa sawit, pokoknya apa saja yang bisa kasih jadi duit dan bisa bikin tambah kaya. Yusuf Kala lah dan keluarganya itu itu yang mereka pikirkan, kayaknya kekayaan saya baru 200 miliar nih, bagaimana caranya supaya bisa 300 ya, kayak gitu lah ya. Kalau pemilik itu levelnya dia pada seperti itu. Sebenarnya ada fenomena menarik kalau kalian lihat-lihat, minuman kesukaan saya itu Yotta. Kalau kalian pernah minum Yotta itu dia lagi aktif sekali memperluas pasar. Nanti kalian lihat ya, nanti kita lihat belakang pada strategi-strateginya. Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pada strategi-strategi yang diambil. Strategi ini terbagi menjadi 4 bagian. Ini akan saya tanya ya, tanya di komprehensif. 4 bagian besar. Yang pertama adalah strategi integrasi, yang kedua adalah strategi intensif, yang ketiga adalah strategi diversifikasi, dan yang keempat adalah strategi defensif. Nah, setiap strategi atau 4 kelompok besar itu akan terdiri dari beberapa strategi-strategi turunannya yang bisa menjadi pilihan-pilihan kita. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah strategi integrasi. Strategi integrasi ini
adalah bagaimana kita berupaya mengintegrasikan, memiliki, mencaplok, mengendalikan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bisnis kita. Itu kira-kira sederhananya deh, kira-kira kayak gitu ya. Ini pasti akan saya tanya di komprehensif. Kalau kalian ketemu Bu Rika juga pasti akan dia tanya soal ini. Nah, strategi integrasi, jadi ingat terbagi 4 kelompok besar yang terbagi lagi menjadi kecil-kecil, beberapa bagian kecil. Strategi integrasi terdiri atas 3. Sebenarnya ada lagi satu itu vertical integration kayak gitu. Cuman saya lupa apa definisinya ya. Soalnya sering tertukar-tukar dengan horizontal. Nah, yang pertama adalah forward integration atau integrasi ke depan. Pertama, ingat, integrasi ke depan. Integrasi ke depan maksudnya adalah bagaimana, kemudian nanti sebentar kita jelaskan ya. Yang pertama adalah integrasi ke depan. Yang kedua adalah backward integration atau integrasi ke belakang. Dan yang ketiga adalah horizontal integration atau integrasi horizontal. Ingat vertikal dia begini, horizontal itu dia begini. Jadi kadang kita punya HP vertikal, horizontal ya. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan integrasi tersebut, kita langsung saja integrasi ke depan. Forward integration. Ini kalian harus hafal, pahami maksudnya dia seperti apa. Jadi terkadang ketika kita berusaha, kita bisa saja mengambil sebuah keputusan strategi, yaitu untuk melakukan integrasi ke depan. Maksudnya integrasi ke depan adalah kita mencoba terjun langsung ke pasar berhubungan dengan pelanggan. Bisa juga dengan cara seperti yang saya tuliskan di sini, akuisisi distributor. Contohnya Yakult. Kalau kalian lihat Yakult itu tersedia di mall-mall, tapi ada juga mama-mama cantik berwarna merah yang keliling-keliling jualan Yakult. Itu maksudnya itu yang dia maksud dengan integrasi dia ke depan. Dia berupaya sampai langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara-perantara. Itu maksudnya dia kayak gitu, perantara penyalur ini, penyalur apa, distributor ini, distributor barang-barangnya, enggak. Dia maunya sampai langsung ke depan pintunya penjual atau maksudnya pelanggan maksudnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan integrasi ke depan. Berikutnya, integrasi ke belakang. Sederhana, jadi kalau ke depan itu kita kuasai distributor, ke belakang kita justru kuasai pemasok bahan baku kita. Jadi umpamanya kalian adalah perusahaan mobil, maka kalian juga berupaya umpamanya memiliki menguasai, atau kalian adalah perusahaan mobil Toyota. Nah, Toyota ini bisa saja dia akan mencoba mengakuisisi, membeli perusahaan besi. Kenapa? Karena besi itu yang akan dia pakai untuk bangun mobil-mobilnya kan, itu kan begitu. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut, artinya dia melakukan backward integration atau integrasi ke belakang. Dia mencoba mengakuisisi pemasok bahan baku ya. Pemasok di sini maksudnya pemasok bahan baku, bukan pemasok barangnya ke pelanggan, tapi pemasok bahan baku ke organisasinya, ke perusahaannya. Jadi kalau kalian di sini contohnya penjual durian, kalian jualan durian, tapi kalian juga punya atau membeli kebun durian di kampung sendiri, nah itu seperti itu. Artinya kalian melakukan integrasi ke belakang. Kalian jualan kelapa, tapi kelapanya berasal dari kebun kelapa kalian sendiri, artinya kalian memiliki strategi integrasi ke belakang. Yang berikutnya, integrasi horizontal. Nah, integrasi horizontal ini wawasannya ada pada industri seperti ini ya. Kalian ada di sini, nah pesaing-pesaing kalian ada di sekitar sini. Nah, bisa saja di antara para pesaing ini mereka melakukan merger, bergabung, atau mereka bisa saja mencaplok perusahaan-perusahaan tersebut. Contoh kayak Google yang Yahoo
Google waktu awal-awal waktu masih culun tahun 2000-an, mereka kan search engine ya, perusahaan mesin pencari. Dia menawarkan dirinya ke Yahoo. Yahoo, kalau kau mau, kau bisa beli perusahaanku. Kayak gitu. Yahoo yang pada waktu itu lagi jaya-jayanya, saya tidak mau kayak gitu ya. Saya tidak mau. Tapi sekarang Yahoo justru dibeli sama Google. Walaupun sekarang bahkan yang terbaru itu Yahoo malah ditutup. Kayak gitu ya. Jadi yang awalnya mau dibeli, sekarang malah dibeli kembali. Jadi yang awalnya mau menawarkan diri ke Yahoo, Google menawarkan diri ke Yahoo tahun-tahun 2000-an, sekarang Yahoo-nya malah dibeli sama Google. Nah, contoh lainnya adalah, kalau kalian pernah ingat zaman-zaman dulu itu ada HP namanya Sony Ericsson. Itu kan kayak gitu, artinya perusahaan Sony dan perusahaan Ericsson bergabung menciptakan sebuah merek handphone. Atau kalau ada di tempat lain, atau ada HP atau laptop, tapi kayaknya cuma di HP ya, Sony dan Ericsson. Tapi sekarang mereka sudah terpisah lagi. Jadi itu maksudnya ya, mencoba mengakuisisi pesaing. Bisa saja. Jadi kalau kalian di dalam sebuah kompleks kalian adalah usaha laundry, kemudian kalian mau mengakuisisi pesaing, bisa saja kalian melakukan penawaran terhadap usaha laundry yang lain agar sama-sama bekerja sama, atau bahkan kalian yang membeli perusahaannya mereka. Jadi ya kayak gitulah, bisa-bisa saya seperti itu. Itu contoh sederhana. Nah, sekarang kita sampai pada strategi berikutnya, yang kelompok besar berikutnya, yaitu strategi intensif. Intensif di sini maksudnya adalah strategi ofensif. Ofensif atau menyerang ke pasar, menyerang jadi strategi yang berupaya untuk bagaimana caranya kita bisa secara aktif menyerang sih, maksudnya mengaktifkan seluruh usaha kita untuk memenangkan persaingan di pasar. Intensif itu kesannya kan terus menerus, memacu diri terus menerus, secara intensif terus menerus. Makanya ini adalah strategi ofensif atau menyerang. Nah, dia terbagi 3. Yang pertama adalah penetrasi pasar, market penetration. Yang kedua adalah pengembangan pasar. Yang ketiga adalah product development atau pengembangan produk. Nah, apa sih contohnya? Nah, kita sampai pada penetrasi pasar. Penetrasi pasar, seharusnya anak-anak pemasaran ini paham apa yang dimaksud dengan penetrasi pasar ya. Maksudnya penetrasi pasar ini akan selalu saya minta jelaskan ketika komprehensif. Maksudnya ini adalah kita mengaktifkan, mengupayakan semaksimal mungkin seluruh upaya organisasi untuk meningkatkan penjualan. Kira-kira sederhananya itu. Seluruh upaya kita lakukan untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Jadi kita melakukan beragam strategi pemasaran yang aktif. Jadi kalian bahkan rela mengeluarkan anggaran untuk beriklan secara besar, kasih setujui biasa kalau anak-anak mahasiswa itu minta sponsor supaya dia bisa tampil juga kan, sponsor menjadi sponsor di mana-mana, iklan secara besar, ambil nama-nama terkenal untuk kayak Vivo, Oppo yang kayak gitu ya. Mereka, kalau kalian lihat terkadang Vivo itu dulu bahkan dia pernah membeli slot TV secara keseluruhan, semua TV tampilkan acaranya dia, atau yang kayak beberapa waktu yang terakhir itu ada Ruang Guru yang dia gila-gilaan belanja di TV, jadi dia semua TV muncul iklannya Ruang Guru, bukan iklan malah acaranya Ruang Guru ya, semua TV tampilkan Ruang Guru, atau bahkan
Raffi Ahmad yang kawinnya itu muncul di beberapa TV, itu kan termasuk juga banyak sponsor yang masuk. Itu kan upaya-upayanya Raffi sebenarnya juga itu ya. Untuk bahkan Raffi Ahmad itu mungkin salah satu dengan almarhum Olga itu yang salah satu orang yang tidak ada TV yang dia tidak pernah masuki, kayak gitu kira-kira. Semua TV sudah pernah dia masuki. Nah, contohnya yang saya tampilkan di sini adalah iklan apartemen. Kalau kalian lihat kadang di hari Minggu itu selalu ada iklan-iklan apartemen. Beli besok, harga naik 10%. Nah, itu kan kadang tiap minggu itu ada itu iklan-iklan kan seperti itu. Artinya mereka mencoba berupaya sekuat tenaga untuk menjual produk-produk mereka. Dan membeli slot TV itu kan mahal. Jadi kalau kalian lihat kadang di mall-mall selalu ada pameran-pameran mobil, itu sebenarnya upaya-upaya untuk penetrasi pasar, menggiatkan upaya-upaya pemasaran untuk mencapai tujuannya mereka. Berikutnya, pengembangan pasar. Ingat, bedakan antara pengembangan pasar dengan pengembangan produk. Kalau pengembangan pasar di sini adalah kita mencoba masuk ke pasar baru, lingkungan baru, region baru. Seperti contoh yang saya tampilkan di sini adalah ketika Gojek berupaya masuk ke pasar di Vietnam. Itu kan kira-kira seperti itu contohnya. Atau kalian jualan jalan kote tapi di Swiss. Jualan jalan kote di Amerika Serikat. Kan kira-kira kayak gitu. Itu namanya pengembangan pasar. Sederhana aja. Kalau pengembangan produk juga itu sederhana aja. Kita mencoba memperbaiki, menawarkan kembali produk-produk baru, memperkaya tawaran-tawaran produk kita. Ya kayak iPhone 11, 12, 13, 14, kemudian Samsung SS, Note, dan lain-lain seperti itulah ya. Itu semua upaya-upaya pengembangan produk, strategi-strategi pengembangan produk. Cuman memang pengembangan produk ini terkadang masuk pada strategi rutin lah ya. Tapi perusahaan-perusahaan itu mereka sudah memiliki blueprint atau rancang bangun hal-hal apa yang akan mereka lakukan sampai pada beberapa tahun ke depan. Jadi produknya ini nanti dia begini-begini, perkembangannya itu karena mereka sudah pikirkan namanya. Jadi wawasannya itu tetap jangka panjang dengan memperhatikan beragam perkembangan terbaru yang ada di lingkungan kita. Nah, berikutnya kelompok besar ketiga adalah strategi diversifikasi. Dia terbagi dua, jadi cuma dua, yaitu diversifikasi terkait, related diversification, dan unrelated diversification. Diversifikasi ini adalah ketika kita berupaya memperluas penawaran produk atau jasa perusahaan kita. Nah, dia terbagi dua, yaitu upaya memperluas penawaran produk dan jasa yang terkait atau yang tidak terkait. Maksudnya, kalau dia terkait, umpamanya kalian jualan makanan, tapi kalian juga jualan minuman. Kayaknya seperti itu. Kalian cuma buka usaha bakso, tapi kalian juga jual es jeruk. Itu diversifikasi. Jadi bukan cuma bakso toh, jadi bukan cuma jual bakso, kemudian ada air-air gelas seperti ini. Tapi kita kan bisa saja memperluas kita punya penawaran produk, menu-menu yang kita tawarkan dengan es jeruk, alpukat, atau kalian juga awalnya jualan bakso, kemudian kalian jualan nasi goreng, kayak gitu. Itu maksudnya kita masih terkait dengan industri kita. Nah, yang diversifikasi perluasan yang berbeda dengan core bisnisnya. Dia tidak terkait. Contohnya, ya yang sederhana ya ini, Yamaha Music. Jadi kalian ketika kita main gitar, terkadang kita ketemu yang merek Yamaha, terkadang juga kita ketemu dengan Yamaha itu motor. Mereka berdua berada pada lingkup bisnis yang berbeda. Austung ya. Jadi mereka berada pada lingkup bisnis yang berbeda. Nah, karena mereka berada pada lingkup bisnis yang berbeda, kemudian mereka bergabung pada satu perusahaan, inilah yang kita maksud dengan diversifikasi tidak terkait. Jadi kalau awalnya kalian jualan tempe, tiba-tiba kalian jualan pulsa, nah itu kira-kira itu berbeda maksudnya ya. Inilah yang dimaksud dengan diversifikasi tidak terkait.
unrelated diversification. Sederhana saja, tapi mereka terbagi pada 4 grup besar. Strategi terakhir, strategi jangan sampai mati. Namanya strategi defensif. Namanya, jadi kalau tadi kita punya intensif atau ofensif menyerang, maka kita juga punya strategi bertahan hidup. Yang penting tidak mati. Nah, strategi defensif ini terbagi 3. Yang pertama adalah retrenchment, divestasi, kemudian yang terakhir adalah likuidasi. Jadi strategi defensif terbagi 3, retrenchment atau penciutan, divestasi, likuidasi. Ini merupakan 3 strategi bertahan hidup yang bisa kita ambil ketika kita berada dalam kondisi-kondisi tersebut. Apa sih mereka? Retrenchment. Retrenchment itu artinya kita berupaya menciutkan besaran organisasi kita. Jadi kita berupaya menciutkan organisasi kita. Jadi contoh sederhananya itulah ya seperti PHK. Jadi kalau ada upaya-upaya PHK dari organisasi mungkin terlalu besar biayanya, ya bisa saja mereka melakukan PHK. Itu merupakan salah satu contoh dari retrenchment tersebut. Yang berikutnya, jadi ini tidak terlalu sulit menciutkan ini, mengurangi asing berlebih. Nah, ketika kita sudah sambil, jadi upaya kita, bahkan kita lagi jalan perusahaan, organisasi nih, tek jalan organisasi, kemudian tiba-tiba kalian menghadapi sebuah roadblock, kalian gede-gede ketemu hambatan di tengah jalan, hambatannya besar, sampai kalian kesulitan di sini untuk maju. Maka terkadang untuk bisa maju ini kita harus menciptakan organisasi yang lebih lincah. Jadi awalnya kalau kita memiliki organisasi yang besar, bisa saja dengan berkembang, untuk kebutuhan berkembang lebih baik, itu kita harus menjadi organisasi yang lebih kecil, yang lebih ringan, lebih mudah diatur dibandingkan. Jadi kita kan tahu, semakin besar organisasi kan semakin sulit diatur lah ya. Semakin banyak yang harus dipikirkan, gaji, manajemen, SDM, dan lain-lain, banyak sekali hal. Maka mungkin saja kita perlu melakukan penciutan-penciutan tertentu. Jadi kalau kita punya 5 tangan, 5 jari, bisa saja kita kurangi 2 jari ini. Jadi dengan 3 jari ini mungkin saja dia bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada di jalan untuk bisa tetap survive di bisnis. Ingat, defensif ini upaya kita untuk survive, bertahan hidup di dalam bisnis. Yang pertama adalah retrenchment atau penciutan. Yang kedua adalah divestiture atau terjemahannya adalah divestasi. Di sini kita sudah mulai masuk pada tahapan atau kegiatan atau aktivitas mengurangi bagian-bagian dalam organisasi. Jadi kalau umpamanya kita punya 3 pabrik, mungkin kita harus tutup pabrik 1-2. Itu kira-kira kayak gitulah ya. Jadi dia lebih berat dibandingkan dengan menciutkan. Jadi di sini nih ketika kita sudah mulai ketemu hambatan yang berat dan agak sulit, maka bisa saja kita harus menjual kita punya divisi-divisi. Contoh yang di sini saya taruh ya, di sini kan Coto Parekate kan ada banyak cabang. Tapi siapa tahu yang di Hertasning ini dia sepi, maka mau tidak mau Coto tersebut harus ditutup kembali lagi ke Coto Parekate yang cuma ada di Petarani sana. Dan itu contoh kita melakukan divestasi kalau dia underperformed atau tidak berkinerja yang baik. Nah, jadi di sini adalah langkah bertahan hidup yang lebih berat daripada aktivitas atau strategi sebelumnya, yaitu penciutan. Di sini yang kita lakukan adalah melakukan strategi divestasi. Divestasi di sini, umpamanya kita memiliki 4 divisi dalam organisasi. Sederhana aja. Ada divisi pemasaran, SDM, keuangan, operasional. Nah, bisa saja kita untuk mengecilkan ukuran organisasi kita menutup sebuah divisi di dalamnya. Jadi umpamanya kita bilang, oh kalau begitu, bagian keuangan dengan bagian SDM ini akan saya gabung. Jadi dulu awalnya di sini ada 2 manajer keuangan dan SDM. Sekarang mereka menggabungkan 2 divisi tersebut untuk mengecilkan
organisasinya. Kira-kira kayak gitu supaya bisa bertahan hidup, karena apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, di mana orang banyak ya sambil jual-jualan apa segala macam, itu seperti itu. Langkah terakhir ini adalah langkah yang terkadang tidak ingin diambil. Inilah langkah terberat ketika kita sampai pada level ini. Artinya kita ini sudah hopeless, atau apa ya zamannya hopeless itu, tidak ada harapan, tidak ada harapan. Kita melakukan likuidasi. Dalam artian kita mengajukan kebangkrutan, pilot atau apapun itu kalian sebutnya. Jadi kita berupaya mengajukan bangkrut. Kita tidak mampu untuk menjalankan organisasi. Kita tidak mampu untuk menjalankan organisasi lagi. Usaha kita sudah tidak mampu bersaing, kita kalah, atau produk kita sudah tidak diminati. Mau tidak mau kita harus melakukan restrukturisasi ulang secara total. Dengan kata lain ya, kita bisa mengajukan bangkrut. Mungkin kalau di sini tuh bangkrut itu terkesan mengerikan, tapi kalau di Amerika Serikat pengajuan bangkrut itu terkadang merupakan upaya start engine awal kayak gitu. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ketika kita mengajukan kebangkrutan, artinya kita akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan penundaan pembayaran utang ke sana ke sini selama kita masih dalam kondisi bangkrut tersebut. Jadi kita bisa menunda pembayaran utang dan merestrukturisasi atau memperbaiki kita punya organisasi dulu tanpa terbebani dengan beragam-beragam utang atau pajak tersebut. Nanti setelah baik baru kita coba perbaiki pembayarannya satu-satu. Jadi kalau di Amerika Serikat bangkrut itu bukan langsung tutup ya, tapi saya belum terlalu tahu bagaimana kalau sistem kebangkrutan di Indonesia. Nah, tadi itu adalah 4 strategi yang 4 kelompok besar strategi yang kemudian berkembang menjadi 11, kalau saya salah 11, 3, 3, 3, 2 ya, benar ya, 11 strategi berikutnya. Jadi integrasi terbagi 3, integrasi itu untuk menyatukan beberapa lini bisnis, intensif atau ofensif menyerang, diversifikasi terkait pengayaan produk atau jasa yang kita tawarkan, hotel yang mulai menjual, awalnya dia cuma hotel tapi dia mencoba mendiversifikasinya, kemudian dia juga jualan spa, pijat-pijat, itu kan kayak gitu kan, kayak itu maksudnya itu. Kemudian yang terakhir adalah strategi defensif. Mudah-mudahan kalian bisa memahami 4 kelompok besar yang terbagi menjadi 11 strategi ini ya. Nah, kita sudah selesai pada satu bagian pilihan strategi-strategi. Jadi itu adalah 11 strategi. Dari 11 strategi ini akan kita gunakan lagi di alat-alat kita yang ke depan. Nanti kita akan pelajari. Di Space Matrix. Kayaknya itu 2 pertemuan setelah Meet lah ya. 2 pertemuan setelah Meet. Kita akan masuk ke situ. Ke alat-alat lagi. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan strategi tersebut, nah, yang berikutnya adalah strategi generic porter. Nah, ini berbeda dengan strategi yang 11 tadi. Nah, strategi generic porter ini adalah beberapa strategi yang diusulkan oleh Michael Porter. Jadi, bedakan ya, antara 5 forces Porter, 5 kekuatan Porter, dengan strategi generic Porter. Kalau 5 kekuatan Porter itu adalah kekuatan-kekuatan eksternal yang membentuk lingkungan persaingan organisasi. Kalau strategi generic Porter ini adalah strategi dasar yang bisa diambil seluruh organisasi untuk menyukseskan. Jadi sama kayak yang tadi 11 pilihan strategi tersebut. Nah, di sini Porter juga mengusulkan 3 strategi yang bisa terbagi menjadi 5. 3 strategi
tapi bisa terbagi menjadi 5. Strategi yang pertama adalah cost leadership strategi atau strategi kepemimpinan biaya. Nah, di sini dia terbagi 2, yaitu low cost strategi dan best value strategi. Nah, strategi biaya murah ini kalau kalian lihat di Alfamart itu ada namanya minuman Big Cola, Pepsi, Fanta, itu harganya bisa 6 ribuan, tapi Big Cola itu bisa 3 ribuan. Itu artinya mereka mengambil strategi biaya murah. Mengambil strategi biaya murah. Kenapa taksi-taksi di seluruh dunia mati? Karena ada transportasi online. Karena transportasi online itu mereka mengaktifkan supir-supir dari masyarakat sendiri, kemudian mereka menyerang pada level strategi biaya murah, low cost strategi kepemimpinan biaya, tapi yang betul-betul biaya rendah. Sayalah yang paling murah di pasar. Jadi cost leadership strategi itu terbagi 2. Kalau diferensiasi itu cuma sendiri, tidak ada perbedaan. Yang di bawahnya itu yang berbeda lagi itu fokus. Jadi fokus itu terbagi 2 juga. Yang murah dan yang nilai terbaik. Nah, kalau kita sudah mengambil berusaha menjadi pemimpin pasar yang paling murah, maka kita akan mengupayakan agar produk yang kita tawarkan ini adalah yang termurah di pasar. Makanya si Big Cola itu masuk. Dan begitu juga dengan, kalau kalian lihat sekarang, ada Gojek, ada Grab. Tiba-tiba masuk anak kacuping, Maxim. Maxim ini masuk langsung dengan tawaran 3.000, apa sih namanya? 3.000 rupiah, aku pernah salah baca itu. 3.000 rupiah untuk pengantarannya. Wah, itu bisa dibandingkan dengan Gojek dan Grab yang sudah diatur oleh pemerintah ke sana ke sini, sehingga mereka bisa ongkos ongkirnya itu bisa berapa 10.000 ke atas. Tiba-tiba masuk perusahaan dari Rusia, Maxim itu kan dari Rusia. Perusahaan dari Rusia namanya Maxim yang tiba-tiba langsung hajar harga lagi ke bawah. Begitu. Nah, itu makanya awal-awal ketika muncul Maxim itu banyak supir Gojek dan Grab yang demonstrasi. Tapi itu lucunya, dulu ketika Gojek dan Grab transportasi online atau ride hailing app ini, transportasi online ini muncul, justru banyak supir taksi, supir angkot, supir bentor yang demo dengan keberadaan mereka. Tapi sekarang ketika mereka sudah mendapatkan validasi, legitimasi dari pemerintah, justru supir Gojek dan Grab yang berdemonstrasi kepada pesaingnya. Kenapa? Ya karena takut diambil pasarnya kan, karena ada harga yang lebih murah tersebut. Makanya kalau dalam kajian inovasi ini namanya disrupted innovation, inovasi yang mendisrupsi, yang menghancurkan, yang menggoyangkan, mengguncang tatanan pasar yang sudah ada. Jadi kita sudah punya keadaan yang normal-normal jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang menghancurkan tatanan-tatanan sebelumnya. Seperti contoh ini Nokia, BlackBerry, ini kan awalnya mereka jalan-jalan santai, penjualannya tinggi, terus tiba-tiba datang iPhone, ini loh saya punya layar sentuh. Mereka semua ini masih layar tindis-tindis. Datang ini barang satu, tiba-tiba ini loh saya layar sentuh iPhone. Oh langsung dia makan ini semua ke bawah. Itu namanya disrupted innovation. Contohnya yang lain itulah ya si Netflix ya. Orang biasanya nonton di bioskop, sekarang ada Netflix, kita nonton kesukaan kita di TV dalam rumah dengan berbayar yang per bulannya ya tergolong tidak terlalu mahal kan kayak gitu. Nah, di strategi kepemimpinan biaya itu juga ada yang best value. Kita menawarkan biaya terendah dengan nilai yang terbaik. Terkadang ketika kita menawarkan, kadang ada orang bilang ada harga, ada rupa. Wajarlah barangnya tidak terlalu bagus, apalagi barang-barang yang biasa kita lihat dari Cina ya. Wajarlah barang-barang tidak terlalu bagus, murah, teman kayak gitu ya. Terkadang. Nah sekarang ada juga strategi yang berikutnya, itu adalah walaupun murah, tapi kualitasnya bagus. Contohnya apa ya? Xiaomi itu murah, tapi barangnya ya bagus, banyak orang suka. Apalagi
kemampuannya kasih mati-mati nyala TV atau AC itu loh ya. Nah, berikutnya itu yang tadi, jadi bisa murah, semurah-murahnya, betul-betul menguasai pasar dengan murah, atau ada juga kita walaupun murah, tapi kita tetap menawarkan nilai yang terbaik. Nah, nilai yang terbaik itu artinya adalah kualitas yang terbaik yang bisa ditawarkan terkait dengan seberapa murah biaya kita, dan juga walaupun kita biayanya murah, tapi kita tidak mengorbankan kualitas yang terlalu banyak. Best value lah ya. Yang berikutnya adalah strategi diferensiasi. Dia mirip sebenarnya dengan strategi diversifikasi. Ini artinya kita mencoba memperluas kita punya penawaran-penawaran produk. Dan ini tidak perlu terlalu banyak dibahas. Nah, strategi berikutnya yang diusulkan atau diajukan oleh Porter untuk memenangkan persaingan di pasar adalah strategi fokus. Strategi fokus di sini adalah ketika kita mencoba memfokuskan usaha kita pada salah satu bidang tertentu. Nah, fokus di sini bisa saja kita fokusnya itu pada menjual barang yang pada pasar tertentu, tapi dengan nilai yang murah. Jadi kayak tadi kita menjual barang tersebut, tapi nilainya dia murah. Jadi dia murah. Jadi kira-kira dia kayak gini lah ya. Jadi kira-kira dia kayak gini penggambarannya. Jadi kita menawarkan barang fokus tipe 4 dan 5 ini fokus. Biasanya ini ada pangsa pasarnya dia lebih kecil. Kalau kalian di sini size of market, pangsa pasarnya ini dia kecil. Kenapa? Karena dia berupaya menawarkan instrumen-instrumen tertentu, tapi dia murah. Bisa saja seperti itu. Atau dia menjual instrumen-instrumen yang kecil khusus pada pasar-pasar tertentu, tapi dengan menawarkan nilai yang terbaik. Contohnya, Harley Davidson. Jadi dia fokusnya apa? Moge, enggak kemana-mana, dia cuma jualan moge, dan makanya harganya Harley Davidson itu ya 150 juta sampai 200 juta ke atas. Best value, jadi dia betul-betul fokus pada satu bidang tertentu, nilai terbaik buat para konsumen yang bersedia membayar lebih. Bagi konsumen-konsumen yang bersedia membayar lebih, dia fokus best value. Nah, tapi ada juga fokus yang low cost ya. Fokus yang low cost atau dia berupaya untuk walaupun dia unik, tapi dia juga tetap berupaya untuk murah. Bisa saja kita menjadi ini tipe 1, 2, 3, 4, 5 ini, itu merupakan pilihan kita sebagai strategis untuk menjalankan usaha kita. Jadi kalian mau ngapain di bisnis dengan produk yang kalian tawarkan? Saya mau melakukan ini. Murah, paling murah di pasar. Kira-kira kayak gitu. Paling murah di pasar. Paling murah, tapi ada nilai lebih yang diperoleh juga oleh masyarakat. Saya mau berbeda dari pasar diferensiasi. Saya mau fokus menyasar satu pasar tertentu, tapi masih murah. Jadi di sini, kalau kalian lihat market capacitiesnya ini, tipe 3 ini bisa masuk, kapasitas pasarnya ini bisa beda-beda, bisa besar, bisa kecil. Tapi kalau tipe 1 dan 2, kepemimpinan biasa itu umumnya mereka bermain di skala besar. Tapi kalau tipe 4 dan 5, umumnya mereka main di skala yang kecil, pada ukuran pasar yang tergolong kecil. Makanya peminat Harley Davidson itu terbatas, atau Ferrari, atau apalah Lamborghini, kan Rolex, barang-barang yang mahal kayak gitu, Hermes, tas Hermes yang ratusan juta per biji, tasnya Nagita itu atau apalah segala macam, sepeda Brompton, orang biasa main sepeda lipat, tapi ini dia main sepeda Brompton yang berapa sih itu? 50 jutaan ke atas. Kan kayak gitu. Jadi fokus base value. Tuh ya, jadi itu total ketika saya sudah sampai pada strategi fokus pada Porter ini, jadi ketika saya sudah tanya, oke, kok sudah lolos pada 11 strategi yang tadi sebelumnya, kemudian kalian sudah menjelaskan
strategi generic porter, biasanya saya sudah, oke, selesailah kita punya komprehensif. Jadi ujian komprehensif kita sudah selesai. Jadi yang perlu kalian pahami, ya 2 bagian besar ini, yaitu strategi generic porter dan 11 tindakan strategis yang agak umum yang tadi lah ya, di belakang tadi, kita bahas awal. Nah, di sini kalau kalian lihat perubahan itu amat cepat terjadi, dan ini juga mengubah landscape bagaimana para pimpinan, para bos itu menyusun strategi. Jadi di sini terbaginya ini ada pada beberapa aktivitas berdasarkan pada high velocity change atau pada keadaan-keadaan yang berubah amat cepat. Jadi terbagi pada sisi defensif dan sisi ofensif. Jadi kalau kita berada pada sisi menyerang, maka kita akan berupaya terus-menerus untuk leading change atau berupaya memperkenalkan hal-hal baru yang belum dimiliki oleh para pesaing kita. Makanya di sini biasanya kita melakukan pionir, meluncurkan teknologi baru, meluncurkan produk inovatif, atau mencoba membuat standar industri yang baru di pasar. Standar industri itu maksudnya adalah kalau umumnya dalam satu kamar hotel itu cuma 2 tempat tidur, bisa saja kita bilang, weh, yang bagus itu 3 kamar tidur supaya kita bisa lebih banyak orang di dalamnya. Itu kan bisa saja, terserah. Nah, di sini kita melakukan tindakan-tindakan tindakannya ini, strategi yang kita lakukan adalah ofensif. Kemudian kita berupaya menjadi agen perubahan, kita yang menentukan strateginya, kita menentukan jalur pembuka jalan. Jadi ini kayak Apple ya, dia yang membuka jalan menggunakan layar sentuh, itu kan kayak gitu, dia membuka jalan sampai kayak sekarang juga. Walaupun sekarang itu sudah banyak diambil oleh Samsung dan lain-lain ya. Kemudian influence the rules of games. Jadi mengaruhi atau berupaya untuk menguasai bagaimana persaingan di pasar itu berjalan. Atau bahkan kita bisa memaksa pesaing kita, force rivals to follow, memaksa pesaing kita untuk mengikuti langkah-langkah kita. Contohnya, KFC jualan ayam goreng, McD jualan burger. Masuk di Indonesia, McD harus ikut ke KFC. Kenapa ya? Karena di sini orang Indonesia tidak terlalu doyan di burger. Ayam. Jualanlah dia ayam. Jadi yang menetapkan jalur adalah KFC. Nah, kalau pada level menengah, kita bukan pada memimpin perubahan seperti pada level pesaing, tapi kita mengantisipasi perubahan. Di sini, tindakan kita adalah analisis prospek pasar global, kemudian kita meneliti apa-apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan dan lain-lain, kemudian kita juga memonitor perubahan-perubahan terbaru. Strategi yang kita lakukan di sini adalah membeli atau menguasai resources atau kapabilitas kompetitif. Maksudnya ini lah ya, kayak kita mencari orang-orang baru yang mungkin bisa berguna bagi organisasi kita yang memiliki skill-skill tertentu lah ya, memperbaiki, improve produk lain atau memperbaiki organisasi kita, atau strengthen distribution, memperkuat distribusi usaha. Kemudian udah ada. Strategi. Nah, yang berikutnya, yang terakhir di sini adalah defensif. Nah, kalau kita pada bagian defensif ini, kita
berada pada pihak yang bereaksi, kita yang menunggu apa yang dilakukan oleh para pesaing. Kalau pesaing melakukan ini, baru kita melakukan sesuatu. Reaktif, jadi kita bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di sini yang langkah-langkah yang kita lakukan di sini adalah memperkenalkan produk baru dibandingkan apa yang telah ditawarkan terlebih dahulu oleh para pesaing. Kemudian jadi langkah-langkah yang sifatnya adalah merespon apa-apa yang dilakukan oleh para pesaing. Kayak seperti merespon apa yang dibuat oleh strategi, apa strategi baru, apa yang disusun oleh para pesaing kita, apa perubahan yang diinginkan oleh para pembeli, kemudian menyesuaikan diri dengan adjust to new government policies atau menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah yang baru. Nah ini maksudnya ini adalah kayak sekarang Omnibus Law, itu kan dia sudah mulai aktif. Artinya kita sudah mulai menyiapkan organisasi kita untuk menyambut peraturan yang baru ini. Kan kira-kira deh kayak gitulah ya. Nah, kalau itu tindakan-tindakannya, strateginya yang kita lakukan adalah bereaksi dan merespon kapan dibutuhkan, as needed, kemudian defend and protect the company's position. Jadi berupaya untuk mempertahankan posisi perusahaan di pasar. Jadi positioning-nya ya, kita menguasai pasar berapa persen, nah itu yang kita berupaya lakukan, mempertahankan posisi kita di pasar, jangan sampai kita kalah. Kemudian yang berikutnya, first mover advantage. Di sini juga terkadang ada juga strategi-strategi itu sana. Ada juga strategi-strategi yang terkadang kita mendapatkan rezeki tersebut, yaitu first mover advantage atau keunggulan karena kitalah yang menjadi pembuka pasar. Jadi kita terkenalnya karena kitalah perusahaan pertama yang melakukan hal tersebut. Kita perusahaan pertama. Contoh, Aqua. Apapun merek airnya, selalu orang bilang ada Aqua tak? Karena dia jadi merek Aqua itu sudah melekat. Jadi walaupun orang lain mengikut, banyak merek segala macam, tapi kita kadang bilang Aqua. Itu maksudnya lah ya. Kemudian ada juga outsourcing, bisnis proses outsourcing, jadi perusahaan yang mengambil alih operasi fungsional dari organisasi. Ini bisa saja banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang menerapkan assembly line atau lini penyusunan organisasi yang assembly itu bahasa Indonesianya apa lah ya. Jadi assembly line itu kayak Apple. Jadi Apple itu umumnya mereka tidak punya pabrik yang menyediakan segala sesuatu. Jadi Apple itu kayaknya itu pada instrumen yang ada di dalamnya. Sementara layar, kamera, yang hardware-nya ya, layar, kamera, besi-besinya, kemudian baut-baut mur yang ada di dalamnya itu semua berasal dari perusahaan di luar. Nah, itu bisa juga kita mengambil strategi-strategi tersebut. Siapa tahu ketika kita bukannya membangun pabrik di Indonesia yang suka demo, tapi kita bangun pabrik di Vietnam, seperti yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu, seperti Nike yang keluar dari Indonesia dan pindah ke Vietnam, karena di sini suka demo, ya seperti itu. Atau banyak perusahaan di Jakarta, Karawang, Bekasi yang terlalu tinggi biaya buruhnya, maka dia pun pindah ke Jawa Tengah. Dan bahkan yang terbaru itu, Tesla mobil listrik itu mau dibangun di Jawa Tengah, bukan di Jakarta, Karawang, Bekasi, tapi di Jawa Tengah. Kenapa? Karena di situ upahnya dia masih lebih murah. Jadi kita bisa saja melakukan hal-hal atau tindakan tersebut, mengambil level of fungsional operasi. Jadi kita tidak perlu Honda mungkin bukan Honda ya, Mitsubishi.
Tanya baru kalau ada. Jadi kita sekarang tidak perlu membangun sebuah aset atau sebuah lembaga ketika kita mau masuk ke pasar baru, tapi bisa kita membeli kapasitas produksinya mereka kayak gitu ya. Itu bisa menghemat biaya. Nah, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sekarang dengan topik yang kita bahas ini, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jadi itu tadi ada 11 strategi yang saya perkenalkan, kemudian ditambah dengan strategi generic porter. Nah, ketika sudah sampai pada strategi generic porter, itu artinya selesailah komprehensif kita, kalau pada tahapan komprehensif. Sekarang, ada yang mau bertanya? Ayah, ada? Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kalau ada yang mau bertanya bisa kita pindahkan, supaya bisa kita selesaikan, bisa pindahkan pertanyaannya di WhatsApp ya. Jadi silakan bertanya, nanti akan saya jawab di WhatsApp grup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada berkahnya. Insya Allah minggu depan kita mid test. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan berkah ilmu dan tidak mengurangi kehusyuan dari proses pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.